Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Mia dalam pelajaran tematik tema 5 muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar tentang konsep-konsep yang ada dalam teks non-fiksi. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis teks, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Apa itu teks fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Ya, kita akan pelajari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di sekitar kita. Teks non-fiksi biasa kita temui di artikel pada koran ataupun majalah. Untuk keterangan lebih lanjut, kita simak video berikut. Nah, anak-anak, konsep-konsep dalam teks non-fiksi merupakan ide atau gambaran dasar dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Konsep-konsep dalam teks non-fiksi memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lain. Jadi, paragraf 1 akan berhubungan dengan paragraf yang lain. Kemudian, konsep-konsep itu disampaikan secara berurutan sesuai fakta yang ada. Konsep-konsep pada teks non-fiksi dapat diketahui dengan cara menggali informasi dari teks yang ada. Jadi, ketika kita mau mengetahui konsep-konsep apa yang ada dalam suatu teks non-fiksi, kita harus mencari informasi apa saja yang ada dalam teks tersebut. Kemudian bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi? Yaitu dengan cara yang pertama, membaca secara seksama teks yang akan kita gali informasinya. Kemudian yang kedua, menentukan pikiran utama dari setiap paragraf yang terdapat pada teks. Jadi, ketika kita mau menggali informasi, kita tentukan dulu pokok pikiran atau pikiran utama dari setiap paragraf yang ada dalam teks. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan, apa yang dimaksud pikiran utama? Kalian tidak perlu bingung apabila ada penyebutan yang berbeda mengenai ide pokok atau pikiran utama. Ada pikiran utama, ada ide pokok. Jangan bingung. Pokok pikiran, ide pokok, gagasan pokok, pikiran utama itu adalah sama. Ya. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Kemudian, bagaimana cara menentukan pikiran utama? Nah, cara menentukan pikiran utama sama dengan cara menentukan ide pokok, yaitu dengan cara mencari kalimat utama terlebih dahulu dalam setiap paragraf. Kemudian dari kalimat utama itulah diambil intinya. Jadi pikiran utama ataupun ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar mencari kalimat utama, pikiran utama, dan juga informasi penting dalam sebuah paragraf. Di sini sudah ada sebuah paragraf. Kita baca bersama dulu. Kuda Nil adalah hewan besar yang biasa hidup liar di hutan. Hewan ini termasuk dalam kelompok mamalia. Mamalia besar ini mempunyai nama Latin Hippopotamus amphibius. Kuda Nil merupakan mamalia terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Yang pertama, kita tentukan dulu kalimat utama dalam paragraf ini apa? Yang mana kalimat utama kalau tidak di awal paragraf, pasti di akhir paragraf. Nah, untuk ke paragraf ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu kuda Nil adalah hewan besar yang biasa hidup liar di hutan. Kemudian setelah kalimat utama kita temukan, kita ambil inti dari kalimat utama tersebut. Inti kalimat itu apa? Yaitu bahwa kuda Nil adalah hewan yang hidupnya di hutan.
Nah, gampang kan anak-anak dalam mencari pikiran utama? Dalam paragraf ini, selain kalimat utama, ada beberapa kalimat selanjutnya. Dalam paragraf ini ada 3 kalimat ya. Nah, itu disebut sebagai kalimat pengembang. Kalimat pengembang disebut juga sebagai informasi penting yang mendukung kalimat utama dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah informasi yang disajikan secara lebih singkat dan lebih padat dari teks aslinya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas teks adalah menggunakan bahasa sendiri. Nah, ketika kita sudah menemukan pokok pikiran dalam suatu teks atau suatu paragraf, maka kita harus menyusunnya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kita akan mencoba latihan membuat ringkasan dari paragraf yang tadi sudah kita pelajari ya, yaitu tentang kudanil. Dari paragraf ini kita ambil paragraf 1 dan 2, kemudian diringkas menggunakan kalimat kita sendiri. Dan juga paragraf 3 dan 4 kita ringkas atau kita padatkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Contoh, kudanil adalah mamalia besar yang biasa hidup di hutan. Itu dari kalimat 1 dan kalimat 2. Kemudian dari kalimat 3 dan 4, hewan dengan nama Latin Hippopotamus amphibius ini adalah hewan terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Jadi, ringkasan ini sudah bisa mewakili atau sudah bisa mencakup seluruh informasi yang tertulis dalam paragraf tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai belajar tentang konsep-konsep yang ada dalam teks non-fiksi. Tadi kita sudah belajar tentang pokok pikiran, informasi penting yang ada dalam teks, dan juga belajar tentang ringkasan. Oke anak-anak, sampai bertemu di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.